Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. ومن فاتته صلاة مؤقتة قضاها ولا يقضي ما له سبب. ومن فاتته صلاة مؤقتة, dan siapa orang yang kelewatan sholat yang sudah ada waktunya. Ini berarti bisa jadi sholat sunnah, bisa jadi sholat wajib. Sholat wajib kalau kelewat waktunya maka orangnya wajib qadha. Jadi qadha sholat tuh kalau ditanya boleh apa enggak sholat qadha, bukan boleh, wajib, memang kudu sholat. Jadi ketika waktu zuhur nih orang kagak ngerjain, maka kewajiban zuhur tuh nempel terus di atas punggungnya, tidak lepas sampai sekiranya dia mengerjakan. Kalau jam 2 dia ngerjain, beres sudah, gugur kewajibannya, benar sholatnya karena di waktunya. Tapi kalau sampai waktu zuhurnya lewat, maka jadinya dosa tuh, walaupun punya kemungkinan dimaafkan, diampuni, tergantung apa motif meninggalkan sholatnya. Kalau meninggalkan sholatnya karena motif meninggalkan sholat itu biasanya dua. Pertama, ada orang yang meninggalkan sholat sebab karena memang dia mengingkari kewajiban sholat. Jadi bagi dia sholat gak wajib gitu. Kenapa kagak sholat zuhur? Enggak lah, orang sholat kagak wajib gitu. Ini kudu ditegesin, bener gak sholat gak wajib? Bener. Terus yang wajib apa? Yang wajib mah cuma nginget Allah aja, katanya gitu. Kan ada tuh. Sampai sekarang orang kayak gitu banyak gitu. Sampai sekarang kagak di kampus, kagak di tempat kerja, kagak di jalan, ada orang gitu. Sholat tuh bukan kewajiban. Sholat itu hanya dianjurkan bagi orang yang memang levelnya kayak ente ini begitu katanya kayak ente nih kudu sholat. Kalau aneh sih levelnya udah tinggal zikrullah aja, ngingat Allah, nah, gitu. Jadi ingat aja sama Allah, kagak perlu sholat tuh udah gugur, kata begitu. Orang kayak gini murtad jatuhnya, mengingkari kewajiban sholat, murtad. Yang enak orang kayak gitu tuh umpetin, kunciin di dalam gudang begitu. Ntar wayanya makan, dia minta makan, suruh nginget makan aja begitu. Dia tanya kenyang apa enggak kalau nginget makan gitu. Wayanya makan siang, dia bilang lapar mau makan, bilang teriak, inget aja makan gitu, inget aja gitu. Kira-kira mau nginget kenyang apa enggak? Itu motif yang pertama, orang meninggalkan sholat sebab mengingkari kewajiban. Yang kayak gini murtad. Ya tentu kan kalau kita belajar kitab fikihnya, murtad itu distatusi oleh hakim syariah. Jadi dipanggil itu orang di sidang, lalu kemudian kalau memang jawabannya dia mengingkari kewajiban sholat, itu hukumannya dikurung sampai, batasnya sih kalau dalam beberapa mazhab 3 hari, dibatasin 3 hari sampai tobat. Kalaupun tidak tobat juga begitu, maka hukumannya adalah dieksekusi gitu. Sebab jatuhnya murtad ini orang gitu, jatuhnya murtad. Cuman eksekusi itu harus dilakukan setelah lewat pengadilan, dan pengadilannya adalah pengadilan mahkamah syariah gitu. Dan karena ini pengadilan, maka pengadilan harus punya landasan undang-undangnya. Nah kita belum punya gitu. Kita punya pengadilan agama, tapi urusan agama yang ada di pengadilan itu sekedar urusan pernikahan sama urusan warisan. Orang ribut harta gono gini, ribut warisan, nah itu di pengadilan agama. Yang jeleknya juga
undang-undang agamanya bukan undang-undang agama Islam. Undang-undang waris di pengadilan agama kan bukan undang-undang Islam gitu. Jadi memang rada susah sebenarnya. Kita tuh muslim terbesar di Indonesia, tapi sampai sekarang Indonesia tuh belum punya undang-undang nikah Islam tuh gak ada. Semuanya pakai undang-undang nomor 1 tahun 74, pernikahan, common law, hukum umum bagi muslim atau juga non muslim. Kita itu nurut apa kata kantor urusan agama yang make buku panduan namanya kompilasi hukum Islam. Nah, kompilasi hukum Islam itu bukan undang-undang, dia buku pedoman aja. Artinya kalau ada orang melanggar dari KHI itu nggak bisa dituntut pidana apa perdata, nggak bisa, itu bukan undang-undang. Jadi kita mau bikin undang-undang waris Islam, orang undang-undang nikahnya aja belum ada, undang-undang nikah waris Islam nggak, undang-undang nikah Islam nggak, gitu. Masih pakai undang-undang nomor 1 tahun 74. Tapi undang-undang zakat punya kita. Undang-undang zakat kita udah ada, undang-undang zakat dan wakaf ya, wakaf udah ada, wakaf udah ada kalau nggak salah. Cuman kan undang-undang zakat itu tidak memberikan hak dan kewenangan terhadap amil untuk menindak orang-orang yang nggak bayar zakat. Kalau kita main ideal-idealan begitu, amil tuh jatuhnya kayak polisi. Di kitab-kitab fikih termasuk juga apa yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, namanya jibayatuz zakat, itu jatuhnya kayak polisi. Dia punya hak penindakan gitu. Artinya dia bisa tuh ketok pintu pejabat, diketok pintunya minta zakat karena catatannya pejabat ini belum bayar zakat dalam jangka waktu sekian gitu. Kalau kita gak boleh, jatuhnya itu perbuatan tidak menyenangkan, dilaporin itu amil akhirnya gitu, dilaporin. Perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik itu namanya gitu. Jadi orang yang ninggalin sholat tuh motif yang pertama, kalau dia meninggalkan sholat sebab mengingkari kewajiban sholat, itu namanya murtad gitu. Tapi kalau dia meninggalkan sholat kemudian motifnya bukan karena pengingkaran kewajiban, dia masih meyakini ada kewajiban sholat, ya namanya juga orang Islam. Gue biarpun kagak belajar tahu sholat wajib gitu, gue biar kagak belajar juga tahu sholat wajib mah tahu gitu. Ya terus kenapa kagak sholat bang? Aku malas banget lah gitu. Banyak alasannya, malas, masjid kejauhan, air kagak ada, kain kagak bawa, peci kagak punya begitu, apalagi gitu. Pokoknya banyak banget alasannya. Kalau perempuan mau kena kagak ada mau kena gitu, mau kenanya enggak. Mau kena mau kagak kan begitu. Pokoknya kalau datang waktu sholat wajib. Nah, orang yang meninggalkan sholat dengan berbagai alasan tapi masih meyakini kewajiban sholat, muslim, masih muslim, cuman orang fasik jatuhnya itu namanya. Jatuhnya fasik sebab orang itu meninggalkan kewajiban tapi masih muslim gitu. Kenapa dia bedakan antara yang mengingkari dengan yang tidak mengingkari? Sebab syariatnya memang begitu. Dulu Nabi Muhammad SAW kan bilang antara batasan antara Islam dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat, kan begitu. Seakan-akan ngerjain sholat muslim, meninggalkan sholat itu kafir. Secara zahir begitu. Tapi ada hadis lain dalam riwayat Imam Abi Daud yang Nabi Muhammad bilang, bahasa sederhana gini, orang yang ngerjain sholat 5 waktu falahu ahdun bainahu wa bainallah, dia itu punya janji sama Allah bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga gitu. Tapi orang yang mengingkar, orang yang mengabaikan kewajiban sholat, mengimani tapi tidak mengerjakan begitu, mengabaikan kewajiban sholat 5 waktu, maka dia nggak punya ikatan janji sama Allah. Apakah dia tidak punya ikatan janji dengan Allah untuk dimasukkan ke dalam surga? Insya'a, ujung hadisnya begitu. Insya'a adzabahu, kalau Allah berkehendak hukum dia dihukum. Insya'a adkhalahul jannah, tapi kalau Allah berkehendak Allah ampuni, bisa masuk ke dalam surga. Artinya ada 2 kondisi.
kondisi apa Allah ke dalam surga. Tapi orang yang meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu, kondisinya 2 kata Nabi. Kalau Allah mau mengampuni, Allah masukkan ke dalam surga. Tapi kalau Allah mau menghukum, Allah akan hukum dia. Berarti orang yang tidak mengerjakan sholat punya potensi diampuni. Kalau ada di akhirat orang punya potensi diampuni, berarti bukan orang kafir itu. Sebab yang tidak punya potensi diampuni dan tidak ada pilihan orang kafir. Mati dalam keadaan tidak mengimani Allah, kafir udah. Tapi kalau kata Allah, kalau Allah mau ngampunin, Allah ampuni. Oh, berarti ada potensi orang ini. Berarti kalau punya potensi diampuni bukan kafir namanya. Makanya ada namanya level tengah-tengah tuh. Namanya fasik. Jadi muslim itu punya iman, ngerjain kerjaan iman. Ada fasik, iman doang punya, ngerjain kagak, tuh namanya fasik. Yang kafir nih kagak punya iman, kagak juga ngerjain kerjaan iman. Ada level paling rendah namanya munafik. Imannya kagak, cuman sok-sok ngerjain, itu namanya munafik. Ngerjain sholat cuman hatinya mengingkari kewajiban, itu namanya munafik. Rugi kayak begini gitu. Di dunia digedekin malaikat, di akhirat jadi bahan bulian ntar gitu. Pokoknya kagak enak. Jadi ada level tengah namanya fasik. Nah, orang-orang fasik ini meninggalkan waktu sholat yang waktu itu udah kelewat, maka wajib itu hukumnya diqadha sholatnya. Lah sholatnya bertahun-tahun, ya bertahun-tahun emang udah gitu. Yang namanya utang tuh kagak bisa dilunasi kecuali dibayar. Tibang minta maaf dong mah kagak lunas. Tibang minta maaf kagak lunas. Kita punya utang sama PLN nih. Kan PLN sekarang kalau bayar tiap tanggal 1 sampai tanggal 20 kan ya. Lewat tanggal 20 diputusin lampu nih, begitu. Kita datang ke kantor PLN. Kita mohon-mohon sama itu yang punya kantor, Pak, mohon maafin saya. Habis itu kira-kira lampu nyala apa enggak? Kagak gitu. Kagak ada urusan lu minta maaf nangis darah. Urusan gua duit lu bayar gitu. Lu sebulan tagihan 300.000 bayar. Lu bayar biarpun lu bayar sambil melet hina gue juga gue nyalain, kan kagak ada urusan lu minta maaf apa kagak, kan begitu. Ini utang. Jadi kewajiban sholat itu utang. Nabi Muhammad yang nyebut kewajiban itu utang. Ada perempuan yang datang ke Nabi Muhammad, ya Rasul, ibu saya sempat punya nazar, belum selesai itu datang waktu nazarnya udah meninggal dunia. Kemudian apa nazarnya kudu saya lunasin, saya bayar gitu. Kata Nabi Muhammad nggak jawab langsung, iya lunas enggak. Tapi Nabi Muhammad bilang gini, kalau ibu kamu punya utang, kira-kira bakal bayar apa enggak? Kata perempuan, saya bakal bayar Rasul. Terus kata Nabi Muhammad, maka hutang kepada Allah jauh lebih utama untuk dilunasi. Berarti kewajiban itu mirip utang. Kagak lunas kecuali kalau dibayar, nggak lunas kecuali kalau dikerjain. Maka bertahun-tahun itu sholat yang ditinggalkan dia wajib qadha. Gimana caranya? Ada kita punya mu'alim Syafi'i Hazani. Ini pandangan baru sebenarnya. Kalau di pandangan kitab-kitab tuh dia harus habiskan seluruh waktunya untuk menunaikan kewajiban sholat yang ditinggal. Tapi kan repot tuh. Kita punya anak, kita punya kerjaan kan, maksudnya kita sholat begitu. Tapi kata Mu'alim Syafi'i Hazami, udah cari waktu tiap habis sholat lagi. Sholat zuhur nih, sholat lagi. Qadha yang kapan tuh? Ya tinggal dihitung dulu ninggalin sholatnya berapa tahun, 5 tahun. Ya 5 tahun begitu berarti. 5 tahun ke depan dari sekarang habis sholat zuhur, sholat lagi. Nanti ketemu asar, sholat asar, habis sholat asar, sholat lagi, sholat qadha. Itu kan enak tuh, nggak ngerepotin begitu. Tapi kalau mau dirapel Sabtu Minggu ya rapel aja nggak apa-apa sekalian. Sabtu Minggu nih, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu terus gitu sepanjang hari. Tuh anaknya ngira bapak gue jadi wali ini sholat sepanjang hari. Dari pagi sampai sore kagak beres-beres. Itu kode 2 tahun itu. Jadi siapa yang ketinggalan sholat yang sudah punya waktu, sholat yang ada waktunya qadha, maka dia qadha. Maka begitu juga sholat sunnah. Kan kita bilang kemarin sholat sunnah ada 3. Ada sholat yang
berdasarkan sholat sunnah berdasarkan waktu, sholat sunnah berdasarkan sebab, sholat sunnah kagak dua-duanya. Sholat sunnah berdasarkan waktu tuh qobliyah, ba'diyah, duha, witir, sholat tahajud. Sholat berdasarkan waktu. Tapi ada sholat yang berdasarkan sebab. Masuk masjid sebabnya tahiyatul masjid, masuknya sebabnya tuh masuk masjid. Sholat gerhana sebabnya terjadi gerhana. Sholat istisqa sebabnya kekurangan. Ada yang ketiga sholat nggak dua-duanya. Nah, dari 3 sholat ini ada sholat pertama boleh dikodok, sholat yang punya waktu. Kita punya kebiasaan sholat witir. Satu malam kita nggak witir, habis sholat isya kita capek ketiduran, bangun subuh. Itu ba'da sholat subuh orang boleh kodok sholat sunnah yang punya waktu, namanya sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah. Tapi kata ulama, termasuk kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, itu kitabnya Kifayatul Akhyar, kodok sholat sunnah yang punya waktu itu khusus bagi orang yang punya wirid. Wirid itu bahasa Indonesianya kebiasaan, namanya wirid. Aurat, zamannya aurat, wirdun, wirdani, auradun. Jadi memang wirid malamnya tuh witir, wirid malamnya tuh tahajud, wirid paginya duha, wirid zuhurnya tuh qobliyah ba'diyah. Rutinitas. Orang yang sudah melakukan rutinitasnya terhadap sholat-sholat sunnah yang punya waktu itu boleh dikodok. Sebab dulu Nabi Muhammad SAW diriwayatkan pernah habis asar sholat 2 rakaat. Habis asar sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat ditanya, ya Rasul, itu sholat apaan habis asar 2 rakaat? Kan katanya habis asar nggak boleh sholat. Kata Nabi Muhammad, oh ini sholat qobliyah zuhur saya. Sholat qobliyah zuhur tadi nggak sempat dikerjain sebab emang lagi banyak tamu, begitu bahasa kitanya, lagi banyak urusan. Akhirnya punya kesempatan ba'da asar, dikodoklah sholat sunnah sholat sunnah qobla zuhur dikodonya habis asar. Berarti sholat sunnah yang punya waktu, kalau sebab nggak bisa dikodok. Tahiyatul masjid kan punya sebab nih, sebabnya masuk masjid. Kalau nggak ada masuk masjid ya kagak jangan sholat. Jadi sebabnya itu waktu. Jadi sholat yang terikat dengan waktu itu boleh dikodok, begitu. Cuman syaratnya orang yang mengkodok sholat sunnah itu syaratnya sholat sunnah itu sudah jadi wirid, rutinitas. Jadi kalau masih beginner mah jangan, begitu nggak boleh. Itu jatuhnya tuh akhirnya ngeremehin syariat. Wayanya datang subuh gitu, kudunya bangun biar cepet-cepet bisa qobliyah. Akhirnya ntar lah qobliyah kan bisa dikodok, gitu kan ya. Karena qobliyah mah bisa dikodok habis sholat subuh. Itu kan jadinya ngeremehin tuh. Makanya kodok sholat sunnah ini dikhususkan bagi orang yang punya wirid, begitu. Punya wirid itu punya kebiasaan. Wala hasra lin naflil mutlak, dan tidak ada batasan lin naflil mutlak bagi sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak itu sholat yang tidak punya waktu, tidak punya sebab, kagak dua-duanya. Waktunya kagak ada, sebabnya nggak punya. Ya pengen aja sholat, begitu. Pengen aja sholat 2 rakaat. Habis sholat duha pagi-pagi, beres sholat 2 sampai 8 rakaat, sampai 12 rakaat. Bingung mau ngapain lagi, sholat lagi aja. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Malam habis sholat isya, antara sholat isya mau langsung tidur, tapi kagak ngantuk-ngantuk, udah sholat aja dah. Itu sholat mutlak. Sholat malam itu kan bagian daripada sholat mutlak. Kalau sholat tahajud tuh yang dinamakan tahajud tuh sholat yang habis tidur tuh namanya tahajud. Kalau kagak make tidur tuh namanya sholat malam. Jadi make tidur dulu deh, make tidur itu namanya sholat tahajud. Gimana ayat Allah, maqam mahmuda kan gitu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqam mahmud. Jadi maqam mahmuda itu diberikan bagi orang yang sholat tahajud. Nah, tahajud itu syaratnya tidur dulu.
Kalau kagak ada tidurnya jadi kagak susah. Kalau jadi kagak susah, pahalanya kudunya mah kagak gede gitu, kagak susah gitu. Tapi maqamah mahmudah tuh tinggi, makanya diberikan untuk orang-orang yang melakukan effort besar. Gimana effort besar? Ya tidur, bangun tidur tengah malam kan susah ya. Makanya sholat tahajud pahalanya gede. Jadi maqamah itu tahajud. Kalau nggak pakai tidur, begitu kita begadang misalnya, nggak bisa tidur kita sholat, nah itu namanya sholat sunnah malam, dan itu bagian dari sholat sunnah mutlak. Nah kalau sholat sunnah mutlak tuh tidak ada batas rokaatnya. Orang mau sholat sunnah mutlak 2, 4, 8, 10, 12, 20, nggak ada batas, berapa aja terserah. Kan kalau ba'diyah mah ada qobliyah zuhur maksimal 4 kan ya, ba'diyah zuhur 2, qobliyah asar 4 maksimalnya, ba'diyah maghrib 2, qobliyah isya 2, ba'diyah isya 2, qobliyah subuh juga 2, kan begitu. Udah itu batasan. Duha maksimalnya 8, sebagian bilang 12, witir maksimalnya 11, kan gitu. Jadi ada batasan. Tahiyatul masjid cuma 2 doang. Maka kalau sholat sunnah mutlak tuh tidak ada batasan, berapa aja orang mau sholat 2 rakaat boleh, mau cuman 10 boleh, mau berapa aja. Fa in ahrama bi aktsara min rak'atin falahu ayyatashahhada fi kulli rak'ataini. Kalau dia ketika takbiratul ihram niatnya lebih daripada 2 rakaat, jadi ketika takbiratul ihram dia niat sholat sunnah mutlak dan disebutkan itu jumlah rakaat dalam niatnya, falahu ayyatashahhada fi kulli raka'atin. Dia boleh setiap 2 rakaat tasyahud. Setiap 2 rakaat tasyahud begitu. Wala yajuzu fi kulli raka'atin, dan itu enggak boleh kalau tasyahud setiap rakaat. Jadi kalau sholat sunnahnya lebih dari 2 rakaat, 3, 4, 5, sholat sunnah mutlaknya tuh itu boleh dia tasyahud, bikin tasyahud setiap 2 begitu. Wal afdol, tapi yang afdol tuh yang bagus ayyusallima min kulli rak'atain. Kalau yang bagus tuh sholat sunnah mutlak yaitu dia melakukan salam setiap 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu lebih bagus begitu. Wa tulul qiyami, dan panjangnya atau lamanya berdiri afdol min adadir rakaat, lebih utama daripada rakaatnya banyak. Jadi kalau ditanya kita sholat malam itu bagusan 20 rakaat pendek-pendek bacanya apa 8 rakaat 4 rakaat tapi berdirinya lama? Lebih bagus berdiri lama dibanding rakaat panjang. Rakaatnya banyak tapi berdirinya pendek. Mending panjang berdirinya daripada banyak rakaatnya. Karena begitu Nabi Muhammad SAW yang beliau lakukan kalau sholat malam begitu, wabil khusus sholat malam begitu ya. Jadi sholat malamnya Nabi Muhammad SAW itu kan satu riwayat kata Sayyidah Aisyah, beliau berdiri untuk 1 rakaat itu sampai seukuran Al-Baqarah. 1 rakaat itu bukan 1 sholat, 1 rakaat. Jadi Al-Baqarah itu 280 sekian ayat, itu 1 rakaat. Berarti kira-kira 1 rakaat itu bisa berdiri sampai 2 atau 3 jam begitu ya. Tergantung ya bacanya ya begitu. Tapi kagak ada yang sampai 5 menit juga kagak ada begitu. Pokoknya panjang itu. Maka kalau ditanya banyakkan rakaat apa panjang baca, mendingan panjang baca. Kenapa panjang baca lebih bagus? Sebab begitu Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya dalam 1 malam itu Nabi Muhammad hanya bisa sholatnya 8 rakaat. Itu bukan karena cuman pengen 8, bukan. Emang yang muat 1 malam buat sholatnya Nabi 8 gitu. Seandainya berdirinya cepat kayak model kita yang cuman baca kuliah kulhu, itu jangan-jangan 200 rakaat bisa itu Nabi itu. Cuman kan enggak. Nabi Muhammad bacanya lama. Makanya kata Sayyidah Aisyah tuh, itu saking lama kakinya pada memar, pada bengkak karena lama berdirinya gitu. Ya di sini juga banyak yang bengkak gitu. Ini urusan masing-masing.
tahu gara-gara sholat tuh apa gitu. Tapi itu yang paling afdol, bahwa berdiri yang lama itu lebih utama daripada jumlah rakaat begitu. Wa naflul laili al mutlaqi afdal, itu salat sunnah mutlak malam tuh lebih utama daripada siang. Jadi kalau siang-siang tuh ngikutin yang rawatib aja, qobliyah, ba'diyah, duha, kan begitu. Itu siang. Tapi kalau malam bagusnya salat sunnah mutlak. Jadi kagak ada batasan rakaatnya. Wa nisfuhul akhiri wa thuluthuhul awsatu afdal. Dan setengah terakhir, jadi setengah bagian. Jadi malam kita bagi dua aja. Malam mulainya maghrib jam 6, subuh jam 4:30. Berarti kalau kita bagi dua, ketemunya di jam berapa? Nah, setengah terakhir tuh, setengah yang kedua itu lebih utama daripada setengah awal gitu. Jadi setengah awal, setengah yang kedua itu lebih, setengah terakhir tuh lebih utama. Jadi kalau jam 6 ketemu 4:30, kira-kira ketemu tengahnya jam 12:30, berarti jam 12:30 kosono itu lebih afdal daripada jam 12:30 sampai sebelumnya sampai ke isya gitu. Wa yukrahu qiyamu kullil laili daiman, tapi dimakruhkan. Makruh artinya tidak disukai oleh ulama kalau ada orang sepanjang malam sholat kagak tidur gitu, sepanjang malam itu nggak bagus, makruh. Sebab sebegitunya Nabi masih sempat tidur juga. Kan dulu begitu, ada orang yang datang ke rumah Nabi Muhammad SAW, kemudian interview istri-istrinya Nabi, ditanyain. Nabi lagi nggak ada kebetulan tuh. Nah, istri Nabi ditanya. Pokoknya dia nanya, Nabi pergi mana sih kalau di rumah ibadahnya? Pindah dari rumah satu ke rumah yang lain begitu. Dan orang yang datang nih segerombolan banyak, ditanyain, interview. Sampai akhirnya selesai ditanyain, ada beberapa orang di antara mereka bikin kesimpulan. Kayaknya kalau kita ibadah biasa-biasa aja nggak bisa nih nyamain Nabi. Terus gimana? Kalau gitu saya mau ikrar, saya pokoknya sepanjang malam kagak bakal tidur, terus-terusan sholat begitu. Lalu ada lagi yang berdiri temannya satu lagi, iya nih kalau kita ngandelin gini nih kita nggak bisa nih ngalahin ibadahnya, nyamain ibadahnya Nabi. Kalau gitu saya ikrar nih, sejak mulai besok saya bakal puasa terus-terusan sepanjang hari, maksud setiap hari puasa, nggak ada buka-bukanya begitu. Ada lagi yang ketiga, dia mikir, gua kalau sholat malam kagak mampu, puasa juga laparan mulu. Kalau gitu gua kagak kawin-kawin aja gitu. Yang ketiga bilang nggak bakal kawin sepanjang hidup. Yang ketiga begitu. Nah, setelah orang ketiga ternyata Nabi Muhammad nyampe itu, datang, ngedengar tuh, dipanggil. Sini yang tadi ngomong 3 orang maju gitu kalau bahasa kita. Kata Nabi Muhammad, ana atqakum, saya ini orang paling takwa di antara kalian semua, saya yang paling takwa. Dan sejagat raya emang tidak ada yang lebih takwa kecuali Nabi. Saya paling takwa, tapi kalau malam saya tidur sholat juga. Saya tidur, saya sholat juga. Saya sholat tapi saya tidur juga. Jadi untuk membantah si orang yang bilang mau sepanjang malam sholat, nggak benar kayak gitu. Yang saya tidur tapi saya sholat malam juga. Kedua, saya puasa tapi saya buka juga. Puasa yang paling rapat saya kerjain itu puasa Nabi Daud, kan begitu kata Nabi. Jadi jangan puasa sepanjang hari, jangan puasa setiap hari gitu. Kemudian yang ketiga kata Nabi Muhammad, wa inni atazawwajun nisa, saya itu menikah dengan banyak wanita, kan begitu. Maka itu ini 3 orang nih yang disebut dengan istilah tabatul. Tabatul tuh hukumnya haram. Jadi tabatul tuh sok-sokan ibadah tok, kagak urusan sama dunia, itu kagak boleh begitu, itu haram. Orang dunia diciptain buat kita isi-isinya, maka ambil yang halal, buang yang haram, kan begitu. Ambil manfaatnya, ambil yang perlu, kejar yang harus begitu, tapi yang haram ditinggalin. Justru dunia buat tempat ladang akhirat kita gitu. Jadi kata Nabi Muhammad, jangan sepanjang malam sholat, tapi ada bagian di mana kita tuh malam tidur. Artinya kalau emang mau tidur kalau emang mau sholat ini, sisainlah beberapa menit buat tidur. Misalnya dia
udah sepanjang malam bangun, nah, maka sisainlah jam 4 misalnya, jam 4 diistirahat, rada merem dikit gitu, biar subuhnya bisa. Artinya ada sebagian waktu tuh untuk tidur sebagai bentuk menghilangkan kemakruhan. Wa takhsisu lailatul jum'ati biqiyamin, dan juga dimakruhkan mengkhususkan malam Jumat doang buat bangun malam. Nah, itu juga makruh. Bukan sholatnya yang makruh, pemilihan malamnya yang dimakruhkan, tidak disukai. Tapi kalau emang orang bisanya bangun malam Jumat begitu ya, nggak tahu kenapa nih Ustaz, saya kalau malam Jumat bangun mulu jam 3 begitu, malam Jumat dong. Itu kan bukan mengkhususkan, emang tahu-tahu aja tuh bangun begitu. Mendusin, kalau orang Kabel mendusinnya malam Jumat mulu. Malam yang lain jarang dia mendusin gitu. Tapi ini emang mau khususin tuh diwaktuin. Pokoknya kalau malam Jumat tuh dibikin alarmnya HP-nya 2 bunyi malam Jumat. Dia beli jam waker juga gitu. TV-nya TV digital tuh di setel, kalau jam sekian nyala malam-malam gitu, biar dia bangun. Itu namanya mengkhususkan. Nah, itu pemilihan malam itu yang dimakruhkan. Tapi sholatnya mah tetap berpahala, sholat malamnya bagus. Seperti memilih hari Jumat untuk berpuasa sunnah mutlak, puasanya dapat pahala, cuman pemilihan harinya itu yang tidak disukai begitu. Wa tarku tahajjudihi i'tidahu, itu juga dimakruhkan. Kalau ada orang yang sudah terbiasa tahajud lalu sengaja meninggalkan kebiasaannya, itu juga tidak disukai oleh ulama. Sebab Nabi menyebut la takun misla fulan. Jadi dalam hadis Nabi Muhammad memberikan pengajaran kepada Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As dibilangin sama Nabi, jangan kayak fulan ya. Fulannya nggak disebutin sama Nabi siapa. Emang fulan kenapa ya Rasul? Yaqumu minal laili wa lam yusalli. Fulan tuh bangun tengah malam tapi kagak sholat gitu. Maka kata ulama, orang yang sudah bangun tapi tidak sholat malam tuh yang makruh gitu. Maka sebaiknya kalau kita mendusin tuh gitu, minimal 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Insyaallah nanti kita masuk tentang faslun wal jamaah fil maktubah al muaddah. Hukum salat berjamaah. Apakah dia wajib, harus begitu, atau dia hukumnya sunnah? Karena dulu sempat ada ada flyer yang tenar tuh, laki-laki yang sholat di rumah, katanya laki-laki muslimah atau begitu. Iya. Kudunya dibalikin tuh, laki-laki yang motong kambing dipotongin panitia itu namanya apa tuh, laki-laki muslimah juga itu. Kudunya kalau laki-laki motong diri tuh kambing kan. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.